Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Uktariwibowo dengan NPM 22592101055. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS mata kuliah Analisis dan Visualisasi Data kelas 6B. Untuk soalnya sendiri, di sini sudah ada soalnya. Saya akan bacakan soalnya terlebih dahulu. Salah satu persoalan lingkungan yang perlu mendapat perhatian adalah mengenai sampah. Pengelolaan sampah yang tepat perlu dilakukan, baik di tingkat komunitas masyarakat maupun pemerintahan. Untuk dapat mengambil kebijakan pengelolaan sampah yang tepat, diperlukan informasi mengenai sampah yang dihasilkan di suatu daerah. Lakukan analisis terhadap data timbulan sampah dari tiap kabupaten atau kota di seluruh provinsi di Indonesia pada tahun 2023. Kemudian di sini juga ada URL untuk datasetnya, dan saya sudah mendownload datasetnya dalam bentuk CSV. Kemudian di sini ada perintah dari data timbulan sampah tersebut dilakukan proses cleaning dan analisis untuk memperoleh informasi sebagai berikut. Pada soal yang A, bagian A, gunakan Google Colab untuk menyelesaikan soal nomor 1 dan 4. Soal nomor 1, jumlah total timbulan sampah tahunan di setiap provinsi menggunakan fungsi sum. Kemudian soal nomor 2, rata-rata total timbulan sampah di tahunan di setiap provinsi menggunakan fungsi min. Kemudian soal nomor 3, provinsi dengan timbulan sampah tahunan paling banyak menggunakan fungsi max. Dan soal nomor 4, provinsi dengan timbulan sampah tahunan paling sedikit menggunakan fungsi min. Kemudian untuk bagian B, gunakan Looker Studio untuk menyelesaikan soal nomor 5. Buatlah visualisasi data dari dataset dan tampilkan seperti gambar pada link berikut. Di sini saya akan menjawab dulu untuk soal yang bagian A menggunakan Google Colab. Sebelumnya kita buka lebih dahulu Chrome-nya. Kemudian di sini saya sudah menjawab soal dari nomor 1 dan nomor 4. Pertama-tama kita mengimpor dulu library seperti library untuk Python-nya. Di sini kita mengimport library Pandas. Kemudian kita mengimport datanya dengan df sama dengan pd read csv, yaitu membaca dataset yang berekstensi csv. Kemudian kita print data frame-nya dan dia menampilkan beberapa record dari datasetnya. Untuk mengimport datanya itu kita upload filenya di sini. Kemudian kita cari data yang sudah di-download sebelumnya, yang telah di-download pada URL dataset tadi. Lalu kita masukkan ke dalam Google Colab. Kemudian kita salin jalurnya. Lalu jalurnya itu kita taruh di sini. Nah, ini untuk hasil record datasetnya. Yang pertama ada kolom tahun, provinsi, kabupaten, timbulan sampah harian per ton, kemudian timbulan sampah tahunan. Memiliki 291 baris dan 5 kolom. Kemudian di sini saya melakukan proses cleaning data, yaitu membersihkan tanda koma dan mengubah angka menjadi desimal. Dengan data frame timbulan sampah tahunan yang akan kita ubah menjadi tipenya float. Kemudian kita replace tanda koma dengan tanda titik dengan tipe datanya float. Kemudian kita print df info ini untuk mengetahui info dari datasetnya. Di sini terdapat 291 entry dari 0 sampai ke 290. Kemudian terdapat total kolomnya 5. Dengan tipenya terdapat data floatnya 1, integernya 1, dan objek 3. Menggunakan memori 11,5 plus kilobyte. Selanjutnya, di sini saya akan menjawab soal nomor 1.
jumlah total timbunan sampah tahunan di setiap provinsi menggunakan fungsi sum. Di sini kita masukkan variabel total sampah dengan data frame grupnya, mengambil kolom provinsi dan kolom timbulan sampah tahunan. Kemudian sum itu untuk menjumlahkan semua total timbulan sampahnya. Kemudian menampilkan hasil print total sampah. Nah, di sini untuk hasil outputnya, untuk Provinsi Aceh terdapat 89.854 sampah. Kemudian Bali itu 1.86.351,56 ton per tahun. Kemudian untuk Banten 1.523.490,91 ton per tahun dan seterusnya. Kemudian untuk soal nomor 2, rata-rata total timbulan sampah tahunan di setiap provinsi menggunakan fungsi min. Di sini kita menggunakan variabel rata-rata sampah sama dengan data frame group by provinsi dan timbulan sampah tahunan, mengambil kolom provinsi dan mengambil kolom timbulan sampah, kemudian dicari untuk rata-ratanya menggunakan fungsi min. Kemudian print rata-rata sampah. Untuk hasil outputnya di sini terdapat nama provinsi dan hasil rata-rata timbulan sampah per tahun. Untuk Provinsi Aceh sendiri, rata-rata timbulan sampah per tahunnya itu 40.493 ton per tahun. Untuk Provinsi Bali itu sekitar 155.193 ton per tahun. Dan Banten sendiri di 253.915 ton per tahun. Dan di Bengkulu itu terdapat total timbulan sampahnya sekitar 52.701 ton per tahun. Dan untuk provinsi lainnya juga masih banyak. Kemudian untuk soal nomor 3 yaitu provinsi dengan jumlah timbulan sampah tahunan paling banyak menggunakan fungsi max. Prof_max sama dengan total underscore sampah titik id x max, itu berarti mencari nama provinsi dengan jumlah total timbulan sampah terbanyak. Selanjutnya di sini saya akan menjawab soal nomor 3 yaitu provinsi menampilkan hasil provinsi dengan timbulan sampah tahunan paling banyak menggunakan fungsi max. Di sini menggunakan variabel profmax sama dengan total underscore sampah dot indeks maksimal, itu berarti mencari nama provinsi dengan indeks total sampah terbesar berdasarkan nama provinsinya. Kemudian untuk jumlah maksimal underscore maksimal sama dengan total underscore sampah dot max ini itu mencari total jumlah sampah yang paling banyak di setiap provinsi. Kemudian print menampilkan provinsi dengan timbulan sampah terbanyak berdasarkan variabel profmax, nama provinsinya, dan jumlah underscore max itu jumlah total timbulan sampah yang terbanyak berdasarkan jumlah total timbulan sampah terbanyak ton per tahun. Untuk outputnya sendiri, di sini provinsi dengan timbulan sampah terbanyak itu terdapat di Provinsi Jawa Timur dengan total timbulan sampahnya sekitar 4.897.216,14 ton per tahun. Kemudian untuk soal nomor 4,
di sini kita akan mencari total provinsi dengan timbulan sampah tahunan paling sedikit menggunakan fungsi min. Di sini kita menggunakan variabel profmin sama dengan total underscore sampah dot index minimal. Itu berarti kita mencari indeks nama provinsi dengan total sampah yang terkecil. Kemudian di sini juga kita menggunakan variabel jumlah underscore min sama dengan total underscore sampah dot min untuk mencari jumlah total timbulan sampah yang terkecil dari total semuanya. Kemudian print atau menampilkan provinsi dengan timbulan sampah paling sedikit menggunakan variabel profmin sebagai nama provinsinya. Dan jumlah underscore min itu jumlah total minimal atau sampah terkecil ton per tahun. Untuk hasil outputnya di sini provinsi dengan timbulan sampah paling sedikit itu di Kalimantan Utara dengan 5.234,83 ton per tahun. Oke, untuk selanjutnya saya akan menyelesaikan soal bagian B, yaitu gunakan Looker Studio untuk menyelesaikan soal nomor 5. Buatlah tampilan visualisasi data dari dataset dan tampilkan seperti gambar pada link ini. Jadi kita akan membuat di Looker Studio, yaitu tampilan pada sesuai dengan yang sudah dicontohkan ini. Di sini ada teks berupa data timbulan sampah di Indonesia tahun 2023, kemudian ada menu drop-down untuk kabupaten atau kota, dan ada menu drop-down juga untuk provinsi. Kemudian di sini ada diagram peta hierarki, kemudian di sini ada tabel, di sini ada menu bar chart horizontal, diagram menu bar chart horizontal, dan di sini juga ada diagram pie chart yang berbentuk donat. Langsung saja kita buka dulu Looker Studio-nya. Kemudian kita pilih yang paling atas. Kemudian ini untuk tampilan dari halaman Looker Studio sebelum kita membuat visualisasi datanya. Pastikan terlebih dahulu di sini sudah terdapat Anda sudah memiliki dataset yang akan digunakan untuk membuat visualisasi datanya. Di sini saya menggunakan dataset data sampah dari Google Spreadsheet yang akan saya gunakan untuk membuat visualisasi datanya di Looker Studio. Selanjutnya, untuk membuat visualisasi datanya, kita membuat dulu lembar kerjanya. Kita bisa klik laporan kosong ini, atau bisa juga dibuat di bagian sini. Kita klik buat, lalu laporan, itu sama saja. Ini kita klik menu laporan kosongnya. Kemudian di sini juga terdapat beberapa sumber data yang dapat kita gunakan untuk membuat visualisasi datanya. Seperti di sini ada yang bersumber dari Looker itu sendiri, kemudian dari Google Analytics, Google Ads, Google Spreadsheet, ini yang akan saya gunakan. Kemudian dari BigQuery, AppSheet, kemudian ada data dari Microsoft Excel, dan upload file CSV, kemudian masih banyak lagi yang dapat digunakan. Karena tipe data saya, karena saya menggunakan Google Spreadsheet untuk datasetnya, jadi kita akan menggunakan yang Google Spreadsheet ini. Kita klik 2 kali.
Kemudian kita akan pilih datasetnya yang digunakan. Saya menggunakan dataset sampah. Kemudian kita klik tambahkan. Kita tunggu sebentar. Oke, ini sudah kita sudah masuk ke lembar kerja untuk membuat visualisasi datanya. Di sini juga ada informasi terkait nama datasetnya, yaitu data sampah. Kemudian ada beberapa kolom yang terdapat dalam datasetnya seperti kabupaten atau kota, provinsi, tahun, timbunan sampah harian, dan timbunan sampah tahunan. Pertama, kita akan menambahkan dulu untuk teksnya agar sesuai dengan yang diminta. Kita akan membuat teks untuk data timbunan sampah, kemudian membuat menu drop-down untuk kabupaten atau kota dan menu drop-down untuk provinsi. Kita balik lagi ke Locker Studio. Untuk menambahkan teksnya, kita dapat di bagian lainnya ini, kita klik yang teks, kemudian kita tambahkan di sini. Tadi untuk teksnya, data timbunan sampah di Indonesia tahun 2023. Jika sudah, kita dapat di bagian teks properti ini, kita dapat mengubah seperti warna font, ukuran fontnya, kemudian fontnya mau font jenis apa, itu kita dapat mengubahnya di bagian sini. Agar sama seperti yang dicontohkan, saya akan mengubah warnanya menjadi warna biru. Terlalu besar untuk 36, kita akan kecilkan lagi. Ya. Kita buat 28 saja. Dan untuk warnanya, ubah menjadi warna biru. Dan kita bold. Bisa atur untuk tempatnya di mana. Selanjutnya saya akan membuat menu drop down. Bisa di bagian tambahan kontrol, menu drop down. Kita klik di sini. Kita tunggu sebentar. Nah, ini untuk menu drop down provinsinya. Sesuaikan saja ukurannya. Bisa kita atur fontnya, warna font, ukuran teksnya. Oke, udah. Kemudian saya akan membuat menu drop-down lagi untuk yang kabupaten atau kota. Kita tunggu sebentar. Lalu kita bisa ganti teksnya. Ukurannya tadi 16. Oke, udah. Oke, sudah. Untuk menu drop-down-nya sudah jadi provinsi dan kabupaten. Selanjutnya, di sini saya akan membuat diagram peta hierarki seperti yang pada gambar ini.
Kita balik lagi ke Locker Studio. Untuk menambahkan diagram, kita bisa di menu tambahkan diagram ini. Kemudian kita cari yang peta hierarki. Kita akan di sini. Kemudian yang peta hierarki kita tambahkan di sini. Kita bisa ya, kita perbesar dulu. Untuk membuat seperti yang dicontohkan, pada bagian peta hierarki properti ini, di bagian penyiapan, kita akan ganti untuk dimensinya menjadi berdasarkan provinsi. Kemudian untuk metriknya kita ganti berdasarkan total sampah timbulan tahunan. Lalu total barisnya kita ganti untuk 10 baris saja yang ditampilkan. Sudah. Kemudian agar sesuai dengan yang dicontohkan, untuk warnanya kita bisa mengubahnya. Di bagian gaya, kita ubah warnanya agar terlihat sama. Oke, kira-kira seperti ini saya membuat diagram hierarkinya. Untuk yang Jawa Timur, total timbulan sampahnya itu kita bisa lihat di 4.897.216,14 ton per tahun. Kemudian ada Jawa Tengah juga, sekitar totalnya 4.497.427,35 ton per tahun, dan di sini di Kalimantan Barat juga sekitar 909,67 ton per tahun. Kemudian selanjutnya kita akan membuat diagram yang kedua, yaitu diagram tabel seperti yang dicontohkan ini. Kita balik lagi ke Locker Studio. Kita tambahkan diagramnya. Pilih yang tabel yang pertama aja. Kita taruh di sini. Lalu kita tunggu sebentar. Kita besarkan ukuran tabel. Karena di sini ada beberapa kolom seperti provinsi, kabupaten, atau kota, timbulan sampah harian, dan timbulan sampah tahunan. Sedangkan yang kita buat di sini masih hanya provinsi dan timbulan sampah tahunan saja. Di tabel properti ini, di bagian penyiapan, kita bisa tambahkan kolomnya. Untuk bagian dimensi ini, nih bagian kolom dengan tipe datanya itu kayak huruf. Kalau kayak di bagian matriks ini itu tuh seperti kayak total timbulan sampah, kemudian atau yang berhubungan dengan angka. Di sini kita bisa tambahkan dimensi, karena di dimensi ini provinsi ini itu dia huruf, jadi kita akan tambahkan kabupaten kota yang merupakan juga dia huruf untuk recordnya.
Kemudian di matriks ini, karena dia angka, jadi kita akan tambahkan untuk yang total timbulan sampah harian. Kita sesuaikan dulu lebar kolomnya. Kemudian total barisnya kita buat 10 baris saja. Jika sudah, kita ke bagian gaya. Oke, kita lihat di contohnya apakah sesuai. Untuk provinsi ini dia untuk provinsi isinya Aceh, berdasarkan provinsi Aceh semua. Kita ubah di sini. Nah, ini udah sesuai dengan yang dicontohkan. Untuk diagram tabelnya. Selanjutnya, yang ketiga, di sini saya akan membuat bar chart horizontalnya. Balik lagi ke Locker Studio, kita tambahkan bar chart horizontal. Yang ini kita pilih, kemudian kita taruh di. Kita tunggu sebentar. Kita besarkan. Di bagian properti, seperti biasa di bagian penyiapan, kita akan atur dulu untuk visualisasi diagram bar chart horizontalnya. Untuk di sini, total timbulan sampahnya itu per harian, kemudian di sini itu berdasarkan kabupaten. Untuk ini kita ubah menjadi kabupaten atau kota. Lalu untuk metriknya kita ubah menjadi total timbulan sampah harian. Jika sudah, di bagian gaya ini saya akan ubah. Ini bisa kita sesuaikan lebar batangnya. Ini untuk diagram bar chart horizontalnya sudah sesuai dengan yang dicontohkan. Di sini ada kota administrasi Jakarta Utama untuk yang pertama, kemudian Kabupaten Bekasi. Untuk yang kita kerjakan juga sama, kurang besar. Saya coba lihat dulu. Ini untuk kota administrasi Jakarta, kemudian Kabupaten Bekasi, kota administrasi Jakarta Timur, dan seterusnya. Silakan lagi. Kemudian yang terakhir, di sini saya akan membuat diagram pie chart yang berbentuk donat. Balik lagi ke Local Studio, ditambahkan diagram. Kita pilih lingkaran yang berbentuk diagram donat. Kita pilih dan klik, letakkan di sini. Kemudian tunggu sebentar, lalu bisa kita besarkan ukurannya.
Oke, udah. Di sini untuk pie chart donatnya itu berdasarkan provinsi. Kita ubah dulu di bagian propertinya, di penyiapan. Dimensinya kita ubah jadi provinsi. Kemudian untuk metriknya kita berdasarkan total timbulan sampah tahunan. Kemudian di sini udah, jika udah kita bisa menyesuaikan juga untuk irisannya. Kita nggak kasih jarak. Kemudian di sini juga ada untuk mengubah warnanya, mengubah warna fontnya. Oke, yang untuk pie chart donatnya udah jadi. Coba kita lihat apakah sesuai atau tidak dengan yang dicontohkan. Untuk warna yang order sini, ini bagian lainnya, itu sekitar 30,1%. Kemudian warna biru ini itu untuk Jawa Timur, yang ini untuk Jawa Tengah, kemudian warna ungu itu Jawa Barat, dan kita akan menyesuaikan dengan yang sudah kita buat. Di sini untuk yang lainnya itu 30,1%, kemudian Jawa Timur itu 15,3%, 15,3% sama. Kemudian yang Jawa Tengah itu 14,1%. Ini juga Jawa Tengah sama hasilnya. Dan seterusnya. Jika sudah, kita dapat menyimpan untuk menyimpan file ini itu sudah secara otomatis. Namun kita bisa ekspor filenya dalam bentuk PDF. Kita bisa download untuk hasil filenya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam mengerjakan soal UAS. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.